Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan dan terpuji atas kenikmatan demi kenikmatan yang termasuk di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah kemudahan yang Allah berikan sehingga kita mampu melewatkan sebagian waktu kita dalam ketaatan yang dengannya kita terlindungi dari kejelekan jiwa kita. Sebagaimana perkataan para ulama, nafsuka in lam tusyaggal bil haqq syaghallatka bil batil. Jiwamu itu jika tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, dia akan sibuk dengan hal-hal yang buruk. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengentaskan kita dari kondisi di mana kita berdinamika dengan dinamika yang merugikan diri kita atau memudaratkan diri kita, dan itu bisa saja terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat atau hendak menghukum hamba atas dosa-dosa yang dia lakukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah kalian sebagaimana orang yang melupakan Allah dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan itu, sehingga sebagai kompensasinya Allah jadikan hamba melupakan kebaikan dan kemaslahatan dirinya, hidupnya, sehingga seorang nyaman dengan hal-hal yang sebenarnya memudaratkan dirinya. Maka kita di kesempatan sore hari ini setidaknya Allah menyelamatkan kita dari kondisi di mana kita melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, dan ini adalah kenikmatan besar, sebagaimana juga perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, idha'atul waqt asyaddu minal maut, menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengerikan dari sekedar kematian. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang beberapa poin dari uququl walidain. Pada pembahasan sebelumnya kita mengkaji poin bahwa di antara bentuk kedurhakaan seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah ketika mereka malu terhadap nasabnya sendiri, malu terhadap orang tuanya sendiri, sehingga terkadang merubah namanya untuk supaya tidak terketahui nasabnya, karena dia tidak ingin diketahui asal usulnya. Maka selain ini adalah masuk kategori dosa besar dari sisi seorang menisbatkan dirinya, menasabkan dirinya tidak pada nasab yang aslinya, itu juga masuk kategori dosa besar, ditinjau dari bahwasanya ini bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Di sini disebutkan beberapa fenomena terkait dengan poin ini. Berkata penulis, wa ba'dhum yarfad an yudkara ismu walidihi fil walaim wal munasabatil amma khajalan min dzalik. Sebagian orang menolak di momen-momen tertentu untuk kemudian disebutkan nama bapaknya. Anak dari bapak ini enggak mau, khusus mengajukan permintaan atau request agar nama orang tuanya tidak perlu disebut. Apakah karena malu dengan asal usulnya, dan ini termasuk bentuk apa? Perkara jahiliyah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min amril jahiliyah, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. 4 hal yang selalu akan ada pada sebagian umatku dari perkara jahiliyah, dari perkara yang negatif. Yang pertama, al-fakhru bil ahzab, berbangga-bangga dengan kehebatan nenek moyang leluhur. Dan yang kedua, mencela nasab. Dan ini poinnya ya, seorang malu untuk mengakui nasabnya ibnu fulan, wallahul musta'an, karena satu dan lain hal, apakah dianggap karena orang tuanya dulu tidak bertanggung jawab, atau karena orang tuanya tidak cukup punya status sosial, sehingga kalau disebutkan bersama dengan yang bersangkutan si anak merasa malu. Dan termasuk menisbatkan atau menasabkan diri pada
selain orang tua adalah apa yang dilakukan oleh sebagian wanita yang setelah menikah nama belakangnya diganti dengan nama suami. Nah, ini adalah apa? Muncul dari ketidaktahuan, kejahilan. Sebagaimana di sebagian daerah dekat-dekat sini itu kalau meninggal tidak disebutkan bin bapaknya, tapi apa? Bin ummi. Sebagian tempat seperti itu. Pengumuman di masjid, telah meninggal Zaid bin Zainab, bapaknya. Padahal yang semacam ini digunakan bagi apa? Anak-anak yang enggak jelas siapa bapaknya. Maka itu kejahilan menjadikan sebab seorang menjadi permainan syaitan. Nah, maka di antara bentuk turunan dari kejelekan, bentuk kedurhakaan dengan berlepas diri dari kedua orang tua adalah ketika sebagian anak menolak untuk disebutkan nama orang tuanya di momen khusus dia, di momen istimewanya. Khajalan min dzalik, karena dia malu dengan orang tuanya. Wa hadzal amal bila raiba dalilun ala dha'fin nafsi wa sigharil aql wa haqarati sya'n wa dhiqil atan. Sikap semacam ini tanpa diragukan lagi menunjukkan akan kerendahan jiwa yang ada pada seseorang. Kerendahan jiwa. Dulu sebagian sahabat radhiyallahu anhu lahir dari ibu ya, yang mana ibunya ini adalah seorang budak, dan beliau radhiyallahu anhu tidak malu untuk mengakuinya. Bahkan ketika ada sebagian orang melakukan sayembara, siapa yang berani, tak kasih uang kalau ada yang berani. Datang ke sahabat yang satu ini, saya lupa nama sahabatnya, kemudian tanya siapa ibunya. Maka ada yang memberanikan diri, saya. Dan kemudian mengatakan kepada sahabat tersebut, siapa ibunya ente? Yang semua tahu ibunya siapa. Sahabat ini dengan tanpa malu menyebutkan, ibu saya adalah seorang wanita dari kabilah ini dan kemudian perang dan kemudian menjadi budak, kemudian dibeli oleh bapak saya, kemudian dijadikan istri dan lahirlah saya. Selesai, sekarang silakan pulang ambil apa? Hadiah dari sayembara yang sudah diadakan. Maka sikap di mana seorang malu dari asal usulnya menunjukkan kerendahan jiwa, lemahnya akal, ya, kehinaan pada diri seorang dan sempitnya wawasan dia. Yang pertama ini juga menunjukkan kepada kejahilan, akan bahwasanya apa yang dia lakukan masuk kategori dosa besar. Wa illa fa nafsul karimah al-abbiyah ta'tazzu bimambatiha wa urumatiha wa asliha wal kiramu la yansunal jamil. Adapun jiwa yang memiliki kemuliaan, dia akan merasa bangga dengan asal usulnya, dia akan merasa bangga dengan tempat dia berasal dari mana. Dan seorang yang mulia, dia tidak akan melupakan kebaikan pihak lain, apalagi itu orang tuanya sendiri. Innal kirama idza ma usiru dzakaru man kana ya'lifuhum fil manzilil khashin. Orang-orang yang mulia itu jika dia sampai di level kehidupan di mana dia mendapatkan kelapangan, dia akan menyebutkan orang-orang yang dia dulu kenal di tempat tinggal yang penuh dengan kekerasan. Justru orang-orang yang mulia itu bagaimana dia dulu berjuang, dia tidak akan lupakan. Orang-orang yang dulu bersamanya ketika merangkak dari bawah, tidak akan dia lupakan. Orang-orang yang mulia seperti itu. Adapun orang-orang yang seperti kacang lupa kulitnya, kita tahu ini adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak punya budi pekerti, orang-orang yang enggak punya akhlak. Suatu hal yang disepakati bersama. Kalau ada orang seperti ini, la yurja khairuhu wa la yu'man syarruh. Tidak bisa diharapkan kebaikannya dan keburukannya pun kita tidak merasa aman darinya. Maka sebagaimana dikatakan adz-dzunub yatawalat aw yatajadzab, dosa itu beranak pinak dan saling memanggil satu sama lain. Apalagi dosa-dosa seperti ini, uququl walidain, implikasinya tuh banyak. Dalam artian apa? Kalau seorang sudah uququl walidain, anak durhaka, itu biasanya apa? Dia punya dosa lain. Meskipun kita nggak tahu, nggak mungkin ada anak durhaka kemudian nggak punya dosa lain kecuali kedurhakaan. Mesti ada dosanya yang lain. Yang dengan akumulasi dosa tersebut, jiwa dia menjadi rendah. Dan sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jiwa yang rendah dia akan berpindah dari satu kerendahan ke kerendahan yang lain, dari satu sikap yang menjijikan ke sikap menjijikan yang lain, dari satu kotoran ke kotoran lain. Kata Ibnu Qayyim sebagaimana lalat yang tidak nyaman kecuali hinggap dari satu kotoran ke kotoran yang lain. Dan bisa dikatakan itu adalah hukuman yang disegerakan.
ya, bentuk hukuman yang disegerakan. Ketika seorang durhaka terhadap kedua orang tuanya, hilang darinya apa? Integritas, hilang darinya kemuliaan budi pekerti, hilang. Inna min thawabis sayyi'at as-sayyi'ati ba'daha. Hukuman atas dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dosa dan kemaksiatan selanjutnya, terjadinya dosa dan kemaksiatan selanjutnya. Kemudian poin ke-24 di antara bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua at-ta'addi 'alaihima bidzarb. Allah, kelancangan seorang anak sampai memukul kedua orang tuanya. Ini syaitan, dan seorang tidak akan berada di level yang semacam ini kecuali ketika Allah sudah kunci pintu hatinya. Ya, sebagaimana pernah kita singgung, berkata Hasan Al-Basri, bainal abdi wa dzunubihi hudud, man tajawazaha tubi'a ala qalbih. Allah menjadikan antara hamba dan dosa-dosanya itu batasan yang barang siapa seorang hamba melewati batasan yang sudah ditetapkan ini, dia akan dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia tidak bisa mengenali kebaikan dan keburukan. Orang pakai akal sehat saja, mukul orang tua itu apa? Enggak masuk akal. Gila. Sampai seorang level di sini Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan uff di hadapan kedua orang tua kalian. Allahul musta'an. Ya, dan tidaklah seorang ya taraka sampai di level melakukan hal-hal yang ekstrim semacam ini kecuali setelah akumulasi dosa demi dosa. Sebelum mukul paling dia sudah berani manting apa? Pintu, mukul meja, angkat suara, sudah lewat ini. Enggak mungkin. Allah Hakim. Wa hadzal amal la yasdur illa min ghiladhil aqbadi wa qasatil qulub. Perbuatan semacam ini tidak akan muncul kecuali dari hati yang sudah beku dan keras. Alladzina khalat qulubuhum minar rahmati wal haya. Yang karena akumulasi dosa demi dosa, hatinya bersih dari rasa kasih sayang dan rasa malu. Pakai nalar aja nggak sampai. Wa khawwat nufusuhum min adna maratibil muru'ah. Maka perbuatan semacam ini tidak akan muncul kecuali implikasi dari dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Maka menjadi kewajiban kita para orang tua untuk menjadikan anak kita supaya mereka berhenti di batas di mana mereka harus berhenti terkait dengan bagaimana mereka harus bersikap terhadap kedua orang tuanya. Jangan biarkan mereka bersikap semaunya, yang dengan itu berarti secara tidak langsung kita telah mendidik mereka menjadi anak-anak yang siap untuk menjadi anak yang durhaka. Anak-anak kita harus dididik untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan anak-anak kita. Mereka harus tahu di batas mana mereka harus berhenti. Sebagian salaf rahimahullah yang meletakkan apa? Cambuk di rumah itu di tempat yang bisa dilihat oleh semua orang, supaya anak-anak tahu di sini ada apa? Ada bosnya. Karena bukan sebuah kebaikan ketika anak ditarbiyah sedemikian rupa sampai kemudian dia merasa berhak untuk mengangkat suaranya sama orang tuanya, merasa bisa melotot sama ibunya, merasa bisa kalau ibu atau bapaknya ngomong kemudian dia cuma melengos dan pergi. Kita harus sadari, Allahul musta'an, ketika hal-hal semacam itu terjadi, kita sebagai orang tua yang memegang peran terbesar. Dengan kita membiarkan, dengan kita tidak pernah mengedukasi, dengan kita tidak pernah memberikan nasihat dan masukan, akhirnya anak itu tumbuh dan kehidupannya sepi dari barokah, nggak diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Secerdas apapun dia, seulet apapun dia, sebanyak apapun improvisasinya, nggak akan diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah apa? Sebagaimana sabda Rasulullah, hukuman yang disegerakan atas dosa kedurhakaan seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Yang selanjutnya di antara bentuk kedurhakaan seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah ida'uhum dural ajazah. Ini banyak di negara-negara maju, menitipkan kedua orang tua di panti jompo dengan alasan supaya lebih bisa diperhatikan, dengan alasan supaya apa? Lebih bisa mendapatkan apa yang menjadi kepentingannya dan kebutuhannya. Wa hadzal fi'lu ghayatun fil basya'ah. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat basyi', sangat jelek. Wa nihayatun fil qubhi wasyana'ah. Dan berada di tingkat puncak dari keburukan dan kehinaan. Yaksya'irru li haulihil badan. Yang badan kita merinding
mendengar fenomena yang semacam ini karena saking tidak bisa dinalar, saking mengerikannya, saking nggak masuk akalnya. Wa yakifu li khitabihi sya'rar ra's walladhi yaf'aluhu la khaira fihi albatta. Yang ketika mendengar hal-hal semacam ini berdiri rambut seseorang, dan tidak ada yang melakukan hal semacam ini kecuali orang yang memang tidak ada kebaikan padanya sama sekali, albattah. Kalau kita modelnya apa? Semua anak cuci tangan, nggak ada yang mau deket dengan orang tuanya, semuanya cuci tangan. Ini adalah bentuk lain dari meninggalkan apa? Orang tua di panti jompo. Nggak ada yang jagain, nggak ada yang rawat. Poin yang selanjutnya, di antara bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua, hajruhuma wa tarku birrihima wa nushihima idza kana mutalabbisina bi ba'dil ma'asi. Memboikot kedua orang tua, tidak mau berbuat baik terhadap keduanya dan menasihati keduanya jika memang keduanya terjatuh dalam berbagai bentuk kemaksiatan. Memboikot keduanya, meninggalkan keduanya, tidak mau berbuat baik dan berbakti kepada keduanya, dan tidak mau menasehati keduanya ketika keduanya memang terjatuh dalam beberapa atau berbagai bentuk kemaksiatan. Ya, wa hadza khalalun wa khatal. Ini adalah kesalahan besar. Fabirul walidain wajibun walau kana kafiraini. Berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang wajib meskipun keduanya adalah orang kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Pergauli kedua orang tuamu dengan cara yang baik meskipun keduanya kafir. Fa kaifa idza kana muslimaini, maka bagaimana jika kedua orang tua kedua-duanya muslim, wa indahuma ba'du taqsir, hanya saja mereka memiliki beberapa kekurangan dalam hal ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagian anak saking semangatnya mempraktekkan apa yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui dari syariat ini, ya, dari Al-Quran dan Sunnah, sampai level di mana sama orang tuanya sendiri alergi, nasihati juga enggak, ya, saking muntapnya itu sekedar mau nasihati aja enggak ada selera. Ya, ada sebagian yang seperti itu. Bahkan ada yang sebagian dengan lancangnya mengatakan bapaknya sebagaimana ahlul bidah yang la yukallam wa la yusallam la karamah, enggak ada kehormatan, tidak diajak salam, tidak ada diajak bicara, ya, ada sebagian seperti ini. Dan bahkan kita dengar langsung fenomena-fenomena yang semacam ini. Dan juga termasuk bentuk kedurhakaan ketika seorang anak tidak punya inisiatif lebih agar orang tuanya meninggalkan sebagian dosa dan kemaksiatan yang mereka terjatuh di dalamnya. Dibiarin aja, nggak pernah ada upaya, nggak pernah ada inisiatif agar supaya orang tuanya tidak berlarut-larut dalam kesalahannya tersebut. Membiarkan mereka dalam kesalahannya, ini bentuk kedurhakaan juga. Nggak pernah menasehati, nggak pernah ada upaya inisiatif bagaimana, nggak ada. Apakah itu mendekatkan dengan orang-orang yang seumuran yang sudah istiqomah supaya omongannya nyambung, nggak ada. Mendoakan, nggak ada juga. Allahul musta'an. Memberikan hadiah, memberikan apa, pembuktian bahwa sebagai anak setelah mengenal keistiqomahan menjadi lebih baik, menjadi lebih royal terhadap kedua orang tuanya, lebih sabar, lebih berakhlak, dengan tujuan agar mereka melunak hatinya, lebih bisa menerima kebenaran dan kebaikan, meninggalkan hal-hal yang cenderung berbahaya untuk akhirat mereka. Terkadang sebagian anak nggak punya inisiatif ke sana. Dikhawatirkan ketika ternyata orang tuanya masuk di neraka, naudzubillah, gara-gara kesyirikan, anaknya keseret. Orang tuanya hidup di lingkungan yang kesyirikan itu menjadi konsumsi yang biasa dipraktekkan dan dilakukan oleh. Kemudian dia nggak pernah berusaha sedikit pun. Atau terkadang sebagian orang juga jelas-jelas orang tuanya ada masalah dengan tauhid, dengan kesyirikan, yang diributkan hal-hal yang semestinya nanti. Sebagian orang seperti itu, nggak punya skala prioritas untuk kedua orang tuanya. Padahal ini bicara masalah kekal dan tidaknya orang tua kita di neraka. Ya, maka seorang anak yang berbakti harus punya inisiatif agar agama orang tuanya selamat, didekatkan dengan orang-orang yang akan menjadi sebab kebaikan orang tuanya. Orang tua kita kan kadang lebih respect sama orang yang secara pendidikan lebih, secara status sosial lebih, gitu. Cari orang-orang yang seperti itu. Ngapunten Pak, saya punya orang tua seperti ini, jenengan udah ngaji,
Alhamdulillah, kalau misal sekali-kali main ke rumah saya terus ngobrol sama bapak ibu gimana? Akhirnya orang tuanya ketemu lawan yang sebanding, bukan anaknya. Akhirnya nyambung, oh iya ya, logis ya, dan sebagainya. Jangan harus dari saya, orang tua saya berubah. Enggak. Nah, khawatirnya tidak ada inisiatif kita ke sana, itu besok dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tuanya dari satu amalan syirik ke amalan syirik yang lain, dari satu amalan bid'ah ke amalan bid'ah yang lain. Wallahul musta'an. Terkadang orang tua kita itu ketika ketemu dengan orang yang sepantarannya, bentuk komunikasinya tidak dalil ini dan dalil itu, ya. Cuman apa masuk akal praktek ibadah kayak gini kayak gitu dan sebagainya, lebih ke argumentasi ya, dengan logika sederhana. Dalam artian sebenarnya kalau kita pun bisa menyampaikan, cuma kadang orang tua itu lebih mendengarkan orang yang dilihatnya lebih punya bargaining power, punya status sosial. Wallahul musta'an. Nah, maka hal itu mungkin yang harus menjadi perhatian kita, bahwa jangan lupa termasuk bentuk birrul walidain adalah kita mengusahakan agar orang tua kita selamat di akhirat. Apa artinya kita cengar-cengir di sini, ketawa-ketiwi sama orang tua kita, padahal kita tahu orang tua kita punya sesuatu yang bisa menjadi sebab mereka kekal di neraka? Apa artinya? Amalan-amalan syirik, amalan-amalan kufur menjadi tugas kita bersama para anak agar mendoakan mereka, mengupayakan keistiqomahan mereka dan jauhnya mereka dari hal-hal yang memudaratkan akhirat mereka. Insyaallah itu wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita dan membimbing kita sehingga kita bisa menjadi anak yang berbakti, menjadi sebab kebaikan bagi kedua orang tua kita dan pertemukan kita dan orang-orang tua kita di surganya. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.